saya Natasha Feme Karista dengan NPM 170910-2002. Hari ini akan membahas mengenai kasus kepailitan PT Indorup. Hal apa aja sih yang bakal dibahas? Jadi yang pertama mengenai latar belakang, lalu yang kedua mengenai pihak-pihak yang terlibat, dan yang ketiga hasil keputusannya, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pendapat saya mengenai PT Indorup. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke latar belakang. Apa sih latar belakang PT Indorup ini bisa resmi menyandang status kepailitan? Hal ini bermula pada tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan mengenai pembatalan homologasi dari PT Bank ISBZ Indonesia terhadap PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung. Hal ini dikarenakan karena PT Indorup ini memiliki hutang sebanyak 35,75 miliar. Wah, banyak sekali ya hutangnya. Jadi, pihak pertama yang terlibat adalah Ketua Majelis Hakim. Dalam hal ini, Ketua Majelis Hakim berperan untuk mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian atau homologasi dari pemohon atau pihak ISBZ. Dalam hal ini, menyatakan perjanjian homologasi batal dan menyatakan PT Indorup resmi dinyatakan pailit. Dan dalam pertimbangannya juga, Hakim Abdul menyatakan Indorup telah terbukti lalai melakukan kewajibannya sesuai dengan rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut PKPU pada terdahulu. Jadi, pihak kedua yang terlibat adalah PT Indorup. Selama masa persidangan, PT Indorup selalu hadir dari awal hingga akhir masa persidangan. Hal ini dikarenakan bahwa PT Indorup bersikeras untuk tidak melakukan wan prestasi terhadap perjanjian perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut PKPU terdahulu. Jadi, PT Indorup juga telah melakukan pembayaran cicilan bunga kepada Bank ISBZ Indonesia sebagai pemohon pembatalan homologasi senilai 4,5 miliar. Wah, banyak sekali ya. Hasil akhir dari PT Indorup adalah PT Indorup masih dinyatakan pailit karena pembayaran yang telah dilakukan PT Indorup telat dari jangka waktu yang telah ditentukan. Karena sampai jatuh tempo 20 Maret 2017, termohon atau PT Indorup tidak bisa membuktikan dan menunaikan kewajibannya kepada pemohon atau PT Bank ISBZ, yaitu sebesar 42.000 US dollar. Yang terakhir adalah bagaimana sikap saya terhadap kasus kepailitan PT Indorup. Jadi yang pertama, haruslah menganalisis mengapa keadaan tersebut dapat terjadi. Yang pertama itu mengenai strategi bisnisnya PT Indorup ke pihak eksternal. Lalu yang kedua, terkait eksekusi bisnis, dan terakhir perkara leadership. Dan dalam kasus PT Indorup ini, banyak ditemukan bahwa adanya strategi investasi yang kurang tepat. Lalu investasi di sini tuh masih banyak terdapat di daerah perkebunan, bukan hasil tehnya. Lalu leadership manajemen di dalam perusahaan tersebut juga kurang baik. Lalu yang kedua, sebelum masa kepailitan itu terjadi, seharusnya pihak PT Indorup mempertimbangkan ide karyawan, yaitu mengembangkan ide-ide yang datang bahkan dari karyawan sekalipun. Hal ini tentu dapat memberikan solusi untuk mengembangkan performa perusahaan lebih baik lagi. Bahkan karyawan bisa memberi solusi, strategi penjualan yang baru, atau bahkan inovasi pada produk yang dapat menyelamatkan kondisi keuangan PT Indorup.
Dan yang ketiga, seharusnya PT Indorup sebelum mengalami kepailitan harus meminta pendapat kepada para profesional. Hal ini dikarenakan bahwa pihak profesional sudah mengalami asam garam kehidupan di dalam dunia bisnis. Tentu, solusi dari para pihak profesional bisa menjadi pertimbangan bagi PT Indorup. Jadi, sekian dari video saya mengenai kepailitan PT Indorup. Semoga kami semua bisa mendapatkan pelajaran dari kasus studi ini. Terima kasih.